Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 793. Tembakan tersebut menyebabkan kekacauan, dan semua orang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, yang mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius. Lian dan Su Xiaomei tidak lari ke halaman depan tempat-tempat parkir berada, melainkan berlari ke halaman belakang yang jumlah orangnya relatif sedikit. Panggilan. Sepotong batu lanskap menghantam dari udara seperti bola meriam. Hati-hati. Lian mengambil Su Xiaomei dan menggunakan langkah halusnya untuk menghindari serangan batu. Apakah itu kamu? Teriakan datang dari seberang, itu adalah seorang lelaki tua jangkung. Lian juga sekilas mengenali pihak lain. Orang tua Wuzong itulah yang muncul di sebelah Ling Ye. Pihak lain memiliki tingkat kultivasi sekitar tingkat ketiga Wuzong. Dilihat dari adegan di mana pihak lain baru saja menjatuhkan batu lanskap dengan telapak tangannya, dia seharusnya berlatih seni bela diri yang mirip dengan telapak pasir besi. Nak, tinggalkan gadis itu, dan aku bisa melepaskanmu. Kata lelaki tua dari Wuzong, sepertinya tidak mau berurusan dengan Lian. Lian kembali menatap Su Xiaomei. Di permukaan, Su Xiaomei tampak tenang, tetapi kenyataannya, dia sedikit panik. Jika Lian benar-benar meninggalkannya sendirian, kemungkinan dia melarikan diri dari lelaki tua Wuzong sangat rendah. Bagaimana jika aku berkata tidak? Lian kembali menatap lelaki tua Wuzong. Kalau begitu pergilah ke neraka. Orang tua Wuzong menamparkan telapak tangannya, dan sepotong batu lanskap lainnya terbang seperti bola meriam. Lian tidak ragu-ragu dan menendang batu lanskap sebelumnya. Dengan ledakan, kedua batu lanskap itu bertabrakan dan berubah menjadi kerikil dan jatuh. Wajah lelaki tua Wuzong menjadi gelap. Dia tidak menyangka kekuatan fisik Lian begitu kuat, dan dia menjatuhkan beberapa batu lanskap. Aku akan menahannya, cepat keluar dari sini. Lian berteriak pada Su Xiaomei dan bergegas menuju batu itu. Kelopak mata Su Xiaomei sedikit tenggelam, seolah-olah dia telah membuat keputusan di dalam hatinya. Alih-alih meninggalkan Lian dan melarikan diri sendirian, dia malah menghadapnya dari arah lain. Orang tua Wuzong mencibir di bibirnya. Dia mengabaikan Lian dan berbalik untuk menyerang Su Xiaomei. Hati-hati. Lian berteriak lagi. Orang tua dari Wuzong tiba di depan Su Xiaomei dalam sekejap mata, dan Su Xiaomei melambaikan tangannya dan memukul sesuatu, membentuk bola guntur di udara. Manik guntur surgawi. Lian berteriak dalam hati, merasa sedikit pahit di saat yang bersamaan. Saya datang ke sini sebagai pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Jika lelaki tua Wuzong dibunuh oleh Su Xiaomei, maka drama pahlawan yang menyelamatkan kecantikan akan hancur. Kini, Lian hanya bisa berdoa agar Pak Tua Wuzong bisa terhindar dari serangan Sky Thunderbird, agar bisa memberi dirinya kesempatan untuk menyelamatkan kecantikannya sebagai pahlawan. Sayangnya, lelaki tua Wuzong itu terlalu dekat dengan Su Xiaomei. Mustahil untuk menghindari Sky Thunderbird, jadi dia hanya bisa menangkap kekuatan Sky Thunderbird dengan seluruh kekuatannya. Lian menghela nafas lagi. Dia sangat menyadari kekuatan Sky Thunderbird. Tidak peduli seberapa kuat lelaki tua Wuzong itu, dia tidak akan pernah mampu menahan kekuatan Sky Thunderbird. Melihat lelaki tua Wuzong hendak dibakar oleh Sky Thunderbird, sesosok tubuh bergegas ke depan lelaki tua Wuzong dengan kecepatan yang sangat cepat. Ling Ye. Lian sedikit terkejut. Dilihat dari kecepatan kemunculan Ling Ye, kultivasinya sepertinya telah melampaui orang tua itu. Ini baru memakan waktu setengah bulan, bagaimana mungkin? Ngomong-ngomong, Ling Ye pasti sudah memakan buah zodiak, yang menyebabkan budidayanya meningkat pesat. Dia berdiri di depan master bela diri, jelas bukan karena dia ingin mengorbankan dirinya sendiri, tetapi karena dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan manik guntur. Benar saja, Ling Ye mengulurkan telapak tangan putihnya untuk meraih Sky Thunderbird. Saat telapak tangan putih bersentuhan dengan mutiara guntur langit, sisik hijau tiba-tiba menyebar ke seluruh telapak tangan dan dengan cepat menyebar ke seluruh lengan. Sisik naga. Lian diam-diam kaget karena buah zodiak yang dimenangkan Ling Ye di Pulau Pemakaman Buddha ternyata adalah buah zodiak berbentuk naga. Naga selalu memiliki banyak legenda di Tiongkok. Dilihat dari sikap Ling Ye, buah zodiak berbentuk naga seharusnya membawa kekuatannya yang sangat mendominasi. Sky Thunderbird dicengkeram oleh telapak tangan yang ditutupi sisik naga, dan ledakan terdengar. Cahaya guntur menyala di telapak tangan, tetapi semua kekuatan tertahan di telapak tangan, tetapi secara bertahap menghilang. Baru setelah kekuatan Sky Thunderbird benar-benar hilang, lelaki tua yang bersembunyi di belakang Ling Ye menyadari bahwa dia berkeringat dingin dan berkata dengan datar, "Terima kasih." Hati-hati. Ling Ye memberi perintah, lalu matanya tertuju pada Lian dan berkata sambil tersenyum. Lian, kita benar-benar ditakdirkan. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Lian tersenyum pahit di dalam hatinya, dia tidak ingin bertemu Ling Ye saat ini. Krisis manik petir lelaki tua itu telah teratasi, dan Ang Lee juga memiliki kesempatan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan keindahan, namun kesempatan ini terlalu sulit. Di sisi lain, wajah Su Xiaomei menjadi pucat, sangat ketakutan oleh kekuatan mengerikan Ling Ye. Lian, bisakah kamu memberiku sedikit wajah dan membiarkan masalah ini sendirian? Tanya Ling Ye. Selain penembak jitu, Wuzong juga mengirimkan dua master, lelaki tua dan Ling Ye, yang menunjukkan betapa kuatnya niatnya untuk membunuh Su Xiaomei. Ling Ye, bisakah kamu memberiku sedikit muka? Biarkan dia pergi hari ini. Aku tidak akan pernah terlibat dalam masalah ini di lain hari. Lian bertanya balik. Mustahil. Senyuman Ling Ye memudar, matanya tertuju pada Su Xiaomei, dan dia berkata dengan dingin.
Dia harus mati malam ini. Bagaimanapun, Su Xiaomei adalah Su Xiaomei. Saat ini, dia tidak lagi takut. Dia mengangkat dadanya dan berkata, jika kamu Wuzong ingin membunuhku, maka kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Gadis kecil itu pandai berbicara. Aku ingin tahu apa yang akan dia katakan ketika dia meninggal. Ling Ye memandang Su Xiaomei seolah sedang melihat orang mati. Dia mendengus pelan dan menatap Lian lagi. Bisakah kamu menjual wajah ini kepadaku? Lian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, saya sangat menyesal. Saya harus melindunginya hari ini. Su Xiaomei sangat khawatir Lian akan meninggalkannya sendirian. Dia merasa hangat setelah mendengar ini dan memberi Lian senyuman penuh pengertian. Ya, sepertinya kita hanya bisa bertarung dalam satu pertarungan, tapi menurutmu apakah kamu bisa menahan kami berdua di saat yang sama? Ling Ye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini memang sebuah masalah. Ling Ye hanya membutuhkan satu orang untuk menahan Lian, dan orang lain akan memiliki kesempatan untuk membunuh Su Xiaomei. Saya ingin mencobanya. Ling Ye mendengus marah, bergegas menuju lelaki tua di belakangnya dan memerintahkan, bunuh dia. Jika bukan karena kekhawatiran Lian tentang harta Buddha di tubuhnya, Ling Ye pasti sudah lama berselisih dengan Lian. Saat ini, dia terbang ke depan dan mengambil tanggung jawab menyeret Lian secara pribadi. Dasar gadis bau, pergilah ke neraka. Saat lelaki tua Wuzong menerima perintah itu, dia terbang dan menggunakan kekuatan dominannya untuk membunuh Su Xiaomei dengan satu pukulan. Wajah Su Xiaomei menjadi gelap, dia tidak membawa banyak senjata dan peralatan kali ini, dia hanya memiliki satu Sky Thunderbird, dan item yang tersisa tidak cukup untuk menangani lelaki tua Wuzong. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah menunda waktu sebanyak mungkin, berharap bala bantuan dari jiwa naga akan segera tiba. Ling Ye tiba-tiba menghela nafas pelan, dan dua Lian muncul di hadapannya pada saat yang bersamaan. Bab 794. Lian menggunakan teknik membelah bayangan, sosok yang memegang pedang lampu hijau menyerang Ling Ye, dan sosok lainnya berlari menuju lelaki tua Wuzong. Ling Ye diam-diam ketakutan. Awalnya dia mengira itu adalah bayangan yang disebabkan oleh kecepatan Lian yang terlalu cepat, lalu dia mengira itu hanya ilusi atau semacamnya serangan itu nyata. Mendengus. Ling Ye mendengus jijik, dan sekali lagi meraih pedang hijau dengan telapak tangan putihnya yang ditutupi sisik naga. Baru saja, dia telah mengalahkan Mutiara Guntur Langit dengan gerakan ini, jadi tentu saja dia tidak takut dengan serangan pedang lampu hijau. Benar saja, segera setelah pedang lampu hijau bersentuhan dengan tangan sisik naga, cahaya pedang itu pecah dan berubah menjadi perisai pedang untuk melindungi Lian. Serangan Ling Ye tidak berhenti sama sekali, dan tangan bersisik naga itu terus meraih ke depan, menghancurkan pedang dan perisai dengan letusan, dan kemudian memukul dada Lian begitu saja dengan telapak tangannya. Engah! Lian terkena tangan skala naga dan berubah menjadi ketiadaan. Ling Ye sedikit mengernyit, entah itu serangan pedang atau memukul Lian, rasanya nyata, tapi kenapa Lian tiba-tiba menghilang? Pemisahan bayangan itu nyata dan nyata, ini adalah seni bela diri yang sulit dijelaskan, seperti 72 transformasi Sun Monkey. Saat Ling Ye memukul dada Lian, ekspresi Lian yang lain sedikit berubah, seolah-olah dia telah terluka. Su Xiaomei dan lelaki tua Wuzong bertarung bersama, tetapi mereka bukan tandingan satu sama lain. Jika tidak ada penyelamatan, Su Xiaomei akan terbunuh di tempat setidaknya dalam 4 atau 5 gerakan. Lian masih agak jauh dari mereka berdua, tapi dia sudah menembakkan cahaya kemasan. Harta karun Buddha, hati-hati. Ling Ye berbalik dan melihat pemandangan ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Orang tua Wuzong berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Su Xiaomei, dia tidak pernah menyangka Lian bisa melarikan diri dari Ling Ye dan mendatanginya. Ketika dia mendengar peringatan Ling Ye, semuanya sudah terlambat dan dia terkena Vajra. Engah. Tanpa pertahanan apapun, lelaki tua itu langsung dihancurkan menjadi dua bagian oleh kekuatan yang dipanggil oleh Vajra. Begitulah kekuatan harta Buddha sehingga hanya butuh sekejap untuk membunuh seorang ahli bela diri. Panggilan. Lian menggunakan sutra langit untuk mengambil Vajra, mengabaikan lelaki tua Wuzong yang sudah meninggal, tetapi melindungi Su Xiaomei di belakangnya, dan memandang Ling Ye dengan waspada. Kematian tragis lelaki tua Wuzong benar-benar membuat marah Ling Ye. Sebelumnya, hanya salah satu lengannya yang ditutupi sisik naga, namun kini seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga, bahkan wajahnya pun tertutup, dan tanduk naga sepanjang 2 inci tumbuh dari atas kepalanya, memancarkan energi yang cukup untuk membuat momentum kuat yang membuat orang tercekik. Hati Lian penuh dengan kepahitan. Hanya dari momentum ini, dia bisa merasakan bahwa dia telah meremehkan Ling Ye sebelumnya. Bahkan dengan harta Buddha di tangan, mustahil membunuh Ling Ye, tetapi tidak sulit untuk melarikan diri sendirian. Namun, akan merepotkan jika dia membawa Su Xiaomei pergi bersamanya, dan peluang berhasil melarikan diri akan kurang dari 10%. Ayo pergi. Geram Lian. Su Xiaomei tidak memaksanya untuk tinggal kali ini. Dia juga tahu bahwa tinggal bersama Lian hanya akan menimbulkan masalah, jadi dia berbalik dan lari. Bisakah kamu melarikan diri? Ling Ye mencibir. Lawanmu adalah aku. Lian mengambil langkah pertama dan menghancurkan Vajra di tangannya. Ling Ye berdiri di sana tanpa bergerak. Saat dia melihat cahaya kemasan datang, dia hanya mengangkat tangannya dan melambai. Dengan ledakan, cahaya kemasan itu terhempas. Vajra yang baru saja membunuh orang kuat Wuzun tingkat ketiga, kini bahkan tidak melukai Ling Ye, dan dihempaskan dengan ringan oleh lawannya. Sementara Lian mengambil kembali Vajranya, dia mengambil satu set harta Buddha lainnya, palu kayu dan ikan kayu. Sisik naga seperti memasang lapisan baju besi untuk Ling Ye, membuat pertahanannya mencengangkan.
Bahkan harta Buddha sekuat Vajra pun tidak bisa dibodohi. Tetapi jika digantikan oleh serangan sonik, sekuat apapun sisik naganya, ia tidak dapat memblokir serangan sonik tersebut. Setelah Ling Ye menerbangkan Vajra, dia berhenti terjerat dengan Lian dan terbang mengejar Su Xiaomei malam ini. Ledakan. Palu kayu yang memancarkan cahaya keemasan menghantam ikan kayu tersebut, dan gelombang suara melonjak di udara. Seperti yang diharapkan Lian, sisik naga di tubuh Ling Ye dapat bertahan dari serangan benda fisik, tetapi tidak dapat memblokir serangan dari benda tak kasat mata seperti gelombang suara. Ling Ye jatuh langsung dari udara ke tanah, dengan bekas darah menggantung di sudut mulutnya. Dia berbalik dan menatap Lian, jelas menderita luka dalam yang serius. Kerugian dari serangan sonik adalah tidak dapat terkonsentrasi, dan jangkauan serangannya terlalu besar, bahkan Su Xiaomei pun terpengaruh. Harus dikatakan bahwa kondisi Su Xiaomei jauh lebih buruk daripada Ling Ye. Dia langsung pingsan dan darah mengalir dari lubang telinganya. Ini juga alasan mengapa Lian tidak menggunakan ikan kayu untuk menyerang sejak awal. Jika dia tidak membuat keputusan yang tepat, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Su Xiaomei, tetapi dia juga akan membunuh Su Xiaomei. Tampaknya kita harus memikirkan cara untuk memfokuskan serangan sonik pada titik tertentu di masa depan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efek serangan, tetapi juga mencegah kerusakan yang tidak disengaja dalam skala besar. Setelah terus-menerus menggunakan teknik bayangan, Vajra dan ikan kayu untuk menyerang, Lian sangat kelelahan dan keringat muncul di wajahnya. Saat ini, Lian ragu-ragu untuk mengangkat palu kayu itu. Jika dia menyerang lagi, Ling Ye akan terluka lebih parah, tapi kalau begitu, Su Xiaomei mungkin benar-benar mati. Namun jika ikan kayu tidak digunakan dan pedang hijau atau Vajra digunakan sebagai gantinya, hal tersebut tidak akan berpengaruh pada Ling Ye yang dilindungi oleh sisik naga. Lian menghela nafas, dan tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga di tubuh Ling Ye menjadi lebih tipis, dan beberapa tempat menghilang begitu saja. Tampaknya efek serangan sonik barusan masih sangat signifikan. Setelah terluka, Ling Ye tidak dapat lagi mengontrol skala naga sepenuhnya, atau kekuatan skala naga juga telah hilang. Ling Ye mengerutkan kening dan menyadari masalah ini. Tanpa sisik naga untuk melindunginya, pertahanannya akan menjadi lebih buruk, dan Ang Li hanya perlu menggunakan Vajra untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, Ling Ye menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk sari darah ke telapak tangannya. Esensi darah mengembun di salah satu sisik naga, mewarnainya menjadi merah, dan kemudian jatuh begitu saja. Teknik rahasia ini seharusnya menyebabkan banyak kerusakan pada Ling Ye, dan wajahnya menjadi lebih jelek dari sebelumnya, tapi dia tidak terlalu peduli dan menamparkan sisik merah itu dari Su Xiaomei. Beraninya kamu! Lian berteriak dengan keras, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Namun, ada secercah cahaya di tubuh Su Xiaomei. Sepertinya dia memiliki benda pelindung lain di tubuhnya, tapi dia baru saja terjatuh. Alis Ling Ye menegang, dia tidak menyangka bahwa pukulan yang dia peroleh dengan mengonsumsi esensi darah tidak akan membunuh Su Xiaomei. Siapapun yang berani menyakiti keponakanku, aku akan membunuhnya. Seorang pria aneh dengan tanduk di kepalanya melompat keluar. Itu adalah Suken, paman kedua dari buah zodiak Su Xiaomei. Bab 795. Setelah bertemu dengan orang tua anak laki-laki, wajar jika bertemu dengan orang tua anak perempuan. Lian membeli lebih banyak hadiah dalam tas besar dan kecil dan menemani Amelia Su ke base camp keluarga Su di Los Angeles. Begitu dia memasuki rumah Su, Lian melihat Suken. Dia telah diberitahu sebelumnya dan keluar untuk menyambutnya. Xiaomei menelepon dan berkata bahwa ada tamu terhormat yang datang mengunjungi Suai kita, tapi dia tidak menyangka itu adalah saudara Li. Saudara Li, datanglah seperti yang Anda katakan, mengapa Anda membawa begitu banyak hadiah? Melihat orang luar sungguh terlalu asing. Ngomong-ngomong, jika saudara Li tidak datang untuk menyelamatkan malam itu, aku mungkin tidak akan pernah melihat keponakanku yang tersayang lagi. Masalah keluarga ini berarti keluarga Su kita berutang budi yang besar kepada saudara Li nanti. Petik 2. Suken banyak berbicara, selalu dengan senyuman di wajahnya. Dia tidak tahu tentang lamaran Lian kepada Su Xiaomei, tapi dia hanya berpikir aneh jika mereka berdua berdiri bersama. Sekarang identitas mereka berbeda, Lian tidak bisa lagi bersaudara dengan Suken. Dia juga berkata sambil tersenyum, Paman Su, aku pergi terburu-buru malam itu. Aku ingin tahu apa hasil pertempurannya nanti. Menyukai. Paman. Suken kaget. Kapan statusnya menjadi begitu tinggi? Meskipun saya bingung, saya juga samar-samar menebak bahwa itu karena Su Xiaomei. Oh, sayang sekali malam itu. Aku telah melukai wanita itu Ling Ye dengan parah, tapi pada akhirnya dia tetap lolos. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan buah zodiak berbentuk naga itu luar biasa. Jika wanita itu tidak disakiti oleh Anda sebelumnya, saya khawatir saya bukan tandingannya. Paman kedua, ayo masuk dan bicara. Su Xiaomei berkata dan meraih lengan Lian. Alis Suken menegang saat melihat ini, dan dia yakin tebakannya sebelumnya benar. Di masa lalu, Suken pernah menggoda bahwa Su Xiaomei akan memenangkan hati Lian, dan juga berharap keluarga Su bisa mendapatkan seorang jenius seperti Lian, tetapi setelah itu benar-benar terjadi, dia menjadi sedikit tabu. Ya, bagaimana kamu bisa membuat para tamu tetap berdiri di depan pintu? Sulah yang berpikir buruk dan berpikir berbeda. Ayo, masuk dan bicara. Petik 2. Beberapa menit kemudian, ketika Su Xiaomei dipastikan lagi bahwa Lian telah melamar dan Su Xiaomei menyetujuinya, Suken merasa seperti ada gunung besar yang membebani hatinya. Bagus. Saudara Li. Tidak, aku harus memanggilmu keponakan Li sekarang.
Fakta bahwa kamu bisa menikahi gadis ini Xiao Mei benar-benar menyelesaikan masalah bagiku dan keluarga Su. Anda tidak tahu betapa takutnya kami karena gadis Xiao Mei ini tidak akan bisa menikah dan akan tinggal di keluarga Su kami dan menjadi gadis tua. Aku baik-baik saja sekarang, semua kekhawatiranku hilang. Haha. Su Ken tampak sangat bahagia di permukaan. Bisa dibilang aku sangat bahagia, alasannya adalah cincin naga hitam itu sampai ke tangan keluarga Su dengan begitu mudahnya. Keponakan, kamu dan Xiao Mei istirahat dulu di sini. Aku akan memberitahu kakakku kabar baik sekarang. Setelah mengatakan itu, Su Ken memeluk Lian, berbalik dan berjalan menuju ruang belakang. Su Xiaomei mengulurkan tangan untuk memegang tangan Lian dan berbisik, "Jangan takut, ayahku pasti setuju." "Bagaimana jika kamu tidak setuju?" Lian bertanya dengan gugup. Kali ini aku benar-benar gugup. Jika ayah Su Xiaomei tidak setuju, semua usahanya akan sia-sia. Apakah memang perlu menggunakan cara menikah? Itu terlalu merugikan, Ang Li tidak bisa melakukannya. Setelah beberapa saat, Su Ken keluar dari ruang belakang, tetapi senyuman di wajahnya semakin berkurang dan lebih serius. "Paman kedua, apa yang ayahku katakan?" Su Xiaomei bertanya, dan dia bahkan lebih gugup daripada Lian saat ini. Batuk. Su Ken berdeham terlebih dahulu, lalu berkata, "Xiaomei, ayahmu tentu saja akan senang karena kamu bisa menikah, tapi..." Ketika Lian melihat tatapan Su Ken padanya, dia tersenyum dan berkata, "Paman Su, aku sangat mencintai Xiaomei, dan aku harus menikahinya. Jika kamu, keluarga Su, memiliki permintaan, tanyakan saja." Su Ken tampak lega setelah mendengar kata-kata ini, dan berkata sambil tersenyum, "Senang sekali keponakan saya menganggap saya seperti ini. Lagi pula, aku tidak bisa begitu saja mengambil gadis berharga yang telah kubesarkan selama lebih dari 20 tahun hanya dengan sepatah kata darimu dan sebuah cincin rusak, bukan? Mengapa Anda perlu memberikan hadiah pertunangan yang layak?" Petik 2. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. Lian bertanya, tapi dia sudah mempunyai tebakan kasar di benaknya. Su Ken tertawa dan berkata dengan ekspresi malu, "Keluarga Su kami tidak kekurangan emas dan perak, tapi kami tidak memiliki harta Buddha ini. Saya ingin tahu apakah keponakan saya bersedia memberi Anda harta Buddha. Ambil. Mengeluarkan harta itu sebagai hadiah pertunangan. Tentu saja, jika kamu tidak mau, keluarga Su kami tidak akan memaksanya, selama Xiaomei bersedia pergi bersamamu." Dia membuka mulutnya untuk meminta harta Buddha sebagai hadiah pertunangan. Lian tertawa di dalam hatinya. "Paman kedua, apakah ayahku benar-benar mengatakan itu? Itu keterlaluan. Di kota manakah ayah saya berada sekarang? Saya ingin berbicara dengannya secara langsung." Petik 2. Su Xiaomei berkata dengan marah. "Xiaomei, jangan marah." Lian menghiburnya, lalu berkata kepada Su Ken dengan acuh tak acuh. "Paman Su, kupikir kamu akan mengajukan beberapa syarat yang sulit, tapi ternyata kamu hanya menginginkan harta Buddha. Faktanya, meskipun Anda tidak memberitahu saya masih berencana untuk mengambil harta Buddha sebagai hadiah pertunangan untuk menikahi Xiaomei." Petik 2. Sambil berbicara, Lian mengeluarkan vajra, palu kayu, dan ikan kayu yang telah diikat dengan tali merah dari tubuhnya dan meletakkannya di atas meja. Su Ken tercengang saat melihat ini. Dia tidak menyangka masalah sulit ini akan terselesaikan dengan mudah. Su Xiaomei terkejut saat melihat ini, lalu dia memeluk Lian dan menciumnya. Kamu baik sekali padaku." "Xiaomei, bagiku, tidak ada harta yang sebaik dirimu." Lian menjawab. Batuk, batuk. Su Ken terbatuk keras 2 kali dan berkata dengan ekspresi tidak puas, "Oke, aku tahu kalian berdua saling mencintai, bisakah kalian berhenti berbicara omong kosong di depanku, seorang bujangan tua? Kalau soal akting, Anda harus melakukan segalanya." Karena Lian telah mengambil harta Buddha, dia hanya mengatakan yang sebenarnya bahwa Vajra harus digunakan sebagai relik untuk menghembuskan nafas Buddha, dan mencatat formula mental untuk keluarga Su. Tentu saja, Lian tidak mengeluarkan relik tersebut, tetapi dia menekankan sedikit tentang perlunya menggunakan relik untuk melatih pernapasan relik. Orang-orang di keluarga Su semuanya berada pada level rubah tua. Jika mereka menyembunyikan ini, mereka mungkin tidak percaya bahwa metode pernapasan peninggalan itu nyata. Su Ken hanya mengira Lian telah menghabiskan semua relik tersebut dengan mempraktikkan metode pernapasan relik, namun tidak menanyakan keberadaan relik tersebut. Relik memang berharga, namun tidak sulit bagi keluarga Su untuk mendapatkannya. Cincin naga hitam, harta karun Buddha, dan bahkan metode pernapasan peninggalan telah diserahkan. Keluarga Su tidak lagi mempermalukan Lian dan menyetujui pernikahan mereka. Namun, tanggal spesifik pernikahannya belum ditentukan. Lian tahu bahwa keluarga Su masih mewaspadai dia, dan akan segera ada penilaian tentatif. Bab 796. Palu kayu, ikan kayu, dan vajra, 3 harta karun Buddha ditempatkan di depan Lian duduk di seberangnya dan menatapnya sambil tersenyum. Meskipun ketiga harta Buddha ini sekarang menjadi milik keluarga Su, sebagai calon menantu keluarga Su, wajar jika Anda memberikannya kepada Anda untuk digunakan. Lian mencibir dalam hatinya. Apa maksudmu menggunakannya untuk dirimu sendiri? Baru saja, Su Ken menemukan dirinya setelah menggunakan kekerasan pada Su Xiaomei, dan mengungkapkan rencananya untuk menyergap Ling Ye. Operasi ini bisa dikatakan sebagai balas dendam atas serangan terakhir Wu Zong terhadap Su Xiaomei, atau bisa dikatakan jiwa naga ingin mencabut duri tajam di matanya, dan protagonis dari operasi ini adalah Lian. Su Ken tidak menjelaskannya, tapi Lian mengetahuinya dengan baik. Karena statusnya sebelumnya sebagai Wu Zong, keluarga Su masih mewaspadainya. Jika misi ini berhasil, maka akan mendapat banyak poin di mata keluarga Su.
Sebaliknya, keluarga Su akan curiga mereka punya motif lain untuk mendekati Su Xiaomei. Demi menyingkirkan Ling Ye, keluarga Su tak segan-segan mengambil ketiga mahar tersebut. Ling Ye memperoleh kekuatan tertentu setelah memakan buah zodiak, menjadikannya lawan yang sangat sulit. Keinginan keluarga Su untuk menyingkirkan Ling Ye, selain ingin menghadapi musuh yang kuat, mungkin juga terkait dengan status Ling Ye di Wuzong. Di masa lalu, setiap kali Lian melihat Ling Ye, selalu ada orang-orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi darinya di sekitarnya, tetapi anehnya orang-orang ini mematuhi perintahnya. Ini sepenuhnya dapat menjelaskan suatu masalah. Status Ling Ye di Wuzong sangat istimewa, dan dia mungkin adalah keturunan dari seseorang yang berpangkat tinggi. Benar-benar membunuh Ling Ye pasti akan membuat marah para pejabat senior Wuzong dan memicu perang antara Wuzong dan Jiwa Naga. Di sisi lain, Jiwa Naga berani melakukan ini karena sudah bersiap untuk berperang dengan Wuzong, dan membunuh Ling Ye hanyalah pemicunya. Jiwa Naga pasti memiliki banyak pengaturan cadangan, tapi Su Ken tidak memberitahunya. Bagaimana? Apakah kamu perlu memikirkannya? Su Ken bertanya sambil tersenyum, menguji lebih lanjut Lian. Paman kedua. Lian sekarang dianggap bertunangan dengan Su Xiaomei. Saat Su Xiaomei memanggil paman kedua Su Ken. Apakah kamu masih mempertimbangkan masalah ini? Ling Ye menyakiti Xiaomei terakhir kali. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku masih ingin menemukannya. Dia untuk membalaskan dendam Xiaomei. Hanya saja tanganku tidak bebas selama periode ini. Sekarang paman kedua saya telah menyebutkannya dan bersedia membantu saya, tentu saja saya tidak akan membiarkan kesempatan baik ini berlalu begitu saja. Petik 2. Oke. Xiao An, ada baiknya jika kamu berpikir seperti ini. Paman keduaku tidak salah menilai kamu. Su Ken mengulurkan tangan dan menepuk bahu Lian, mengambil postur seorang penatua. Ayo pergi, aku sudah mengatur segalanya. Sekarang pergi dan tunggu wanita itu di jalan. Lian mengangguk ringan, mengulurkan tangan dan mengambil 3 harta Buddha di atas meja dan pergi bersama Su Ken. Beberapa jam kemudian, Ang Li bersembunyi di pegunungan dan hutan dekat Hollywood. Di bawah adalah sebuah studio yang telah ditinggalkan untuk sementara waktu. Ling Ye masuk sendirian beberapa menit yang lalu, dan Su Ken segera mengikutinya masuk. Misi Lian sangat sederhana, yaitu bersembunyi di sini dan menunggu Su Ken memancing Ling Ye, dan menyerang lawan secara diam-diam saat dia tidak memperhatikan. Segera, suara teriakan dan perkelahian datang dari studio, dan Su Ken, yang memiliki tanduk di kepalanya, melarikan diri dari studio karena malu. Ling Ye telah berubah menjadi timbangan dan melompat keluar studio. Dia terlihat sangat marah dan ingin membunuh Su Ken. Su, kamu sebenarnya ingin memanfaatkan energi zodiakku. Karena kamu datang ke sini sendirian, tinggalkan tanduk di kepalamu. Petik 2. Apakah energi zodiak mengacu pada kekuatan super yang didapat setelah memakan buah zodiak? Apa, energi zodiaknya masih bisa diambil? Lian merasa penasaran, dan apa yang dikatakan Ling Ye seharusnya benar. Misalnya, jika sepasang tanduk di kepala Su Ken dipotong, energi zodiaknya akan musnah. Tidak diketahui apakah energi zodiak tersebut dapat ditransfer ke orang lain. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Baik Su Ken dan Ling Ye sangat cepat. Ling Ye lah yang tertarik pada Su Ken, dan Lian menggunakan teknik nafas penyu untuk menyembunyikan orangnya. Jika tidak, Ling Ye seharusnya dapat mendeteksinya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Panggilan. Su Ken bergegas melewati Lian dan mengedipkan mata ke arah Lian. Lian memegang Vajra di tangannya dan telah menyuntikkan energi sebenarnya ke dalam tubuhnya. Untuk mencegah cahaya keemasan yang dipancarkan Vajra terekspos, Lian juga sengaja menyamarkannya, namun Ling Ye masih menyadarinya saat Vajra tersebut dipukul. Hah! Ling Ye menghela nafas ringan dan secara naluriah mengelak secara umum. Terakhir kali Lian menggunakan Vajra untuk menyerang Ling Ye, tidak ada efek sama sekali. Setelah level kultivasi Yunyu dan Su Xiaomei meningkat 2 langkah kecil, penggunaan Vajra kali ini hanyalah ujian kecil. Sedangkan untuk palu kayu dan ikan kayu, jangkauan serangannya terlalu lebar. Kami berdiskusi dengan Su Ken sebelumnya dan tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Ling Ye tidak sadarkan diri dan dipukul dengan keras. Dia menjerit dan jatuh dari udara ke tanah. Tampaknya setelah kekuatannya ditingkatkan, kekuatan Vajra juga meningkat pesat, dan setidaknya dapat menyebabkan beberapa kerusakan pada Ling Ye. Apakah itu kamu? Mata Ling Ye tertuju pada Lian, dengan ekspresi sedikit ketakutan di wajahnya, dia melirik ke arah Su Ken yang telah pergi dan kembali, dan tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Mendengus. Setelah mendengus dingin, Ling Ye berbalik dan berlari menuju studio tanpa terlibat dengan mereka berdua. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Lian memiliki disformasi pada dirinya. Selama perjalanan terakhir ke Pulau Pemakaman Buddha, Ling Ye adalah orang pertama yang pergi, jadi dia tidak mengetahui kekuatan susunannya. Su Ken telah mempelajarinya secara pribadi, jadi pada awal operasi, dia meminta Lian menggunakan disformasi untuk membuat jebakan. Ketika Ling Ye diserang, dia sudah jatuh ke dalam perangkap barisan. Dia dipukul mundur oleh kekuatan tak terlihat sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah. Bagaimana bisa? Ling Ye mengerutkan kening dan mencoba berlari ke dua arah lain, hanya untuk diblokir setelah berlari dalam jarak tertentu. Apa yang kamu lakukan? Ling Ye berbalik dan bertanya. Bukan apa-apa, aku hanya menyiapkan formasi untuk mencegahmu pergi. Lian menjelaskan. Hati Ling Ye tenggelam dan bertanya, Lian, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu dulunya dari Wuzong kami? Apakah kamu benar-benar ingin putus denganku? Su Ken mendengar ini dan tersenyum bangga. Ling Ye, kamu takut belum mengetahuinya, kan? Xiao An sudah bertunangan dengan Xiaomei kita dan akan segera menjadi menantu dari keluarga Su kita.
Kamu ingin menikah dengan Su Xiaomei? Ling Ye terkejut, lalu wajahnya menjadi dingin dan dia berbicara dengan suara yang dalam. Sepertinya apapun yang saya katakan berlebihan. Dalam hal ini, kalian berdua harus masuk neraka. Meskipun Ling Ye adalah seorang wanita, dia memiliki temperamen yang sangat mendominasi. Dengan bantuan kekuatan super buah zodiak berbentuk naga, dia mampu bertarung 1 lawan 2 dalam batas formasi, dan tidak ada tanda-tanda kekalahan di dalamnya. Jangka waktu yang singkat. Bersambung.